Shalom komunitas dewasa muda di CK7. Hari ini kita akan membahas kembali tentang Mazmur 23. Mungkin beberapa hari yang lalu sudah ada 2 seri yang teman-teman sudah dengar tentang Mazmur 23. Memang ini renungan singkat, tidak bisa kita membahas secara dalam, tetapi saya berusaha membahas sesuatu supaya kita bisa mendapatkan makanan rohani dan juga aplikasinya dalam hidup kita. Kembali kita baca Mazmur 23, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hari pertama kita sudah membahas tentang identitas. Bahwa kita harus menjadikan dia gembala kita. Pada saat kita secara identitas menjadi domba di hadapan dia. Maka segala janji Tuhan di dalam Mazmur 23 ini berlaku dalam hidup kita. Lalu kita berbahas juga tentang tongkat dan gada. Pada saat kita diproses, bersukacitalah. Sebab Tuhan sedang membawa kita ke dalam tempat yang lebih baik lagi. Lalu ayat berikutnya dan hari ini akan saya bagikan adalah ayat 5. Dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. It's very interesting. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara-saudaraku, Daud menulis bahwa ternyata Tuhan menyediakan hidangan baginya di hadapan lawan-lawannya. Bukankah itu sesuatu yang rada menarik? Kok bisa Tuhan menyediakan a party, hidangan, makanan banyak, pada saat Daud sedang berhadapan dengan lawan-lawannya. Bukannya pada saat kita berhadapan dengan lawan-lawan kita itu waktu-waktu di mana kita mengalami tension yang tinggi, frustrasi yang tinggi. Tetapi di Mazmur 23 ini dikatakan bahwa Tuhan sedang menyediakan hidangan yang besar pada saat kita menghadapi lawan-lawan kita. Saya belajar dari ayat ini dikatakan bahwa ternyata Tuhan tidak menghindarkan kita dari struggle dalam hidup ini. Betul gak? Sebagai umat Tuhan yang percaya kepada dia, jangan sampai kita percaya tentang pengajaran-pengajaran yang mengajarkan bahwa jika kita ikut Yesus, maka segala sesuatunya akan penuh dengan berkat, maka segala sesuatunya akan dengan mudah dilalui. Enggak seperti itu, saudara-saudaraku. Kalau kita belajar dari Daud, orang yang begitu melekat dari Tuhan, ternyata dia harus mengalami lembah kekelaman. Ternyata dia harus mengalami yang namanya punya musuh. Nah, hari-hari ini jika engkau sudah mengalami musuh, ingat, musuh kita di Perjanjian Baru dikatakan bukanlah darah dan daging. Ingat loh, bukan saudara kita, bukan orang tua kita, bukan mertua kita, bukan anak kita, bukan kolega kita, bukan bos kita. Tetapi ada musuh-musuh yang kita alami, kita harus hadapi. Contohnya adalah depresi, pikiran negatif. Contohnya musuh-musuh apa? Hal-hal yang membuat kita down. Hal-hal yang membuat iman kita goyah. Hati-hati. Pikiran-pikiran yang dilemparkan oleh si jahat di dalam hidup kita. Itu musuh-musuh. Atau musuh-musuh lainnya adalah pada saat kita mengalami ujian-ujian hidup. Banyak tantangan-tantangan hidup di hadapan kita. Saudara-saudaraku, percayalah. Seperti saya sebutkan sebelumnya, He is the God, not just the God of the mountaintop, but He is also the God of the valley. Hanya dalam kekristenan Tuhan memberikan bahwa melalui struggle kita di dalam kehidupan ini, Tuhan tetap bisa memberkati kita. Itu luar biasanya. Berbeda dengan ilah-ilah lain atau orang-orang yang pergi ke menyembah berhala, bahwa yang mereka harapkan hanya berkat saja. Tetapi Tuhan kita beda, Tuhan kita spesial. Dia bisa memberkati kita pada saat kita mengalami struggle di dalam kehidupan kita. Pada saat kita sedang melawan sesuatu. Pada saat kita sedang struggle di dalam perekonomian kita. Tuhan bisa memberkati kita. Maksudnya apa? Saya tidak bisa menjanjikan bahwa dalam struggle kita selalu langsung dapat uang dari langit turun. Tidak mungkin. Tetapi yang saya bisa katakan bahwa saudara-saudaraku, pada saat kita mengalami struggle kehidupan kita. Dan ini saya sendiri alami. Dalam mengalami krisis ekonomi. Dalam mengalami krisis keluarga. Apapun itu. Saudara, cobalah tengok ke belakang. Pada saat kita mengalami krisis, pada saat kita mengalami struggle, perlawanan, kehidupan kita ternyata Tuhan memberkati. Dengan cara apa? Kualitas hidup kita berubah menjadi lebih baik lagi. Dulu kita yang lemah menjadi kuat. Dulu kita yang skillnya pas-pasan menjadi skillful. Kenapa? Karena mau nggak mau di dalam struggle itu Tuhan memaksa kita untuk keluar dari comfort zone. Di dalam hidup saya secara pribadi, saya mengalami banyak permasalahan hidup. Tetapi Tuhan tuntun saya keluar. Dan jika saya flashback kembali, saya ingat
Di dalam semua krisis itu, pada saat saya setia kepada Dia, tetap menyembah Dia, saya keluar menjadi pemenang. Saya keluar dengan dikenyangkan secara rohani, sama seperti Daud. Tuhan berikan hidangan di hadapan saya. Artinya apa? Kualitas hidup saya menjadi lebih baik lagi. Perhatikan deh, coba di flashback 10 tahun yang ke belakang. Kalau kita mengalami banyak masalah, biasanya pada saat kita meresponinya dengan benar, kita keluar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Begitu juga kita, pada saat kita menjadikan Tuhan menjadi gembala kita, saudara-saudaraku, Dia menyediakan berkat, walaupun kita sedang ada di dalam sebuah perjuangan perlawanan, tanda kutip. Tuhan Yesus memberkati.